Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ani Mutmainah dan ditemani oleh rekan saya Fitra Angrayuni. Kami dari kelompok 1 kelas pendidikan kimia B di sini akan mempresentasikan mengenai manusia dan perkembangannya dari mata kuliah pengantar pendidikan. Selamat menyimak. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Di samping dianugerahi kata hati yang dapat membimbing manusia untuk dapat menghubungkan dirinya dengan Tuhan selaku pencipta dan penguasa alam semesta ini, kesempurnaan manusia juga terlihat dari kemampuan manusia untuk berpikir dan berkemauan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, sehingga manusia juga dikenal sebagai makhluk yang dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kemampuan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Akan tetapi, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia juga dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya yang terikat oleh hukum-hukum alam yang membuat manusia juga dikenal sebagai makhluk yang dinamis, yang dapat mengalami perubahan-perubahan. Artinya, tingkah laku manusia dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini yang melatar belakangi diskusi kita pada kali ini. Adapun rumusan masalah sebagai indikator pencapaian kita pada diskusi kali ini adalah yang pertama, apa sih yang dimaksud dari manusia dan perkembangan menurut para ahli? Yang kedua, jelaskan bagaimana perkembangan manusia menurut perspektif Islam dan para ahli. Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip perkembangan manusia? Dan yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Indikator pencapaian pertama, pengertian manusia. Menurut Omar Muhammad Tomi Al-Syaibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yakni badan, akal, dan roh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Menurut Upanishad, manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh atau atman, jiwa, pikiran, dan prana atau badan. Dan masih banyak lagi pengertian manusia menurut para ahli yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk-makhluk hidup yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Akibat dari unsur kehidupan yang ada pada manusia, manusia berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan dalam segi fisiologik maupun perubahan dalam segi psikologi. Selanjutnya, indikator pencapaian yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Menurut Syamsuddin yang dikutip dari Le François tahun 1975, Witherington 1952, dan Hurlock pada tahun 1956, mereka berkata bahwa perkembangan itu merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Hal ini senada dengan pernyataan dari Abin yang bahwasannya proses yang dialami individu menunjukkan tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik pada aspek fisik maupun psikis. Jadi teman-teman, pada dasarnya perkembangan ini merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum dan sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Selanjutnya, indikator pencapaian ketiga mengenai perkembangan manusia menurut perspektif Islam. Untuk yang pertama, dari segi penciptaan manusia, menurut Islam yang berdalilkan Al-Quran. Sebelumnya, silahkan simak video berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Murotal dari video tersebut adalah salah satu dalil dari penciptaan manusia. Nah, jadi teman-teman, kehidupan manusia itu atau pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berangsur-angsur. Hal ini merupakan prinsip pertama dari perkembangan yang dapat dipahami dari Al-Quran ketika menyatakan bahwa Allah adalah pencipta, maha penjaga, dan maha pemelihara segala sesuatu. Al-Quran juga mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai tahap progresif. Progresif yang dimaksud itu adalah progresif pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kata lain, kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan tertentu yang termasuk tahapan dari pertumbuhan atau dari pembuahan sampai kematian. Tahapan yang terjadi yang dilewati manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya bukan terjadi karena faktor peluang atau kebetulan, namun ini merupakan sesuatu yang telah dirancang dan hal ini banyak di dalam ayat Al-Quran. Misalnya dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan segalanya dengan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Nah, dari dalil yang telah dibacakan oleh Syekh Mishari Rashid, yakni Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tersebut menunjukkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang mengikuti tahapan tertentu. Tahapan ini secara khusus dinyatakan dalam berbagai ayat Al-Quran yang lainnya juga, dengan cara tentunya yang lebih rinci. Selain itu juga terdapat dalam hadis kok. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan tahapan ini lebih lanjut dalam beberapa hadis, yakni mengenai prakelahiran dan pasca kelahiran. Nah, selanjutnya menurut perspektif Islam, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu juga memiliki pola tertentu. Menurut Al-Quran, pertumbuhan dan perkembangan manusia memiliki pola umum yang dapat diterapkan pada manusia meskipun terdapat perbedaan individual. Pola yang terjadi adalah bahwa setiap individu tumbuh dari keadaan yang lemah menuju keadaan yang kuat dan kemudian kembali melemah. Hal ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Oke, selanjutnya, menurut perspektif Islam, perkembangan manusia juga dipandang merupakan sebuah proses kumulatif dan simultan. Maksud dari proses kumulatif adalah bahwa segala aspek perkembangan fisik, mental, sosial, emosional, dan moral itu tidak dapat dipisah satu sama lain. Sedangkan maksud dari proses simultan itu bahwasannya pada setiap tahap segala aspek ini tumbuh dan mencapai sebuah kematangan secara proporsional dan berurutan yang terjadi dari gejala alamiah yang simultan. Selanjutnya yang keempat, bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ternyata menurut Islam melampaui keberadaan fenomena dunia. Jika teori-teori dalam psikologi modern hanya mencakup kehidupan duniawi yang sementara, Al-Quran memproyeksikan kehidupan manusia di atas kehidupan ini. Itu maksudnya bahwa
Al-Quran mengkaji kehidupan saat ini sebagai dasar kehidupan lain yang lebih permanen dan kekal. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Nah, yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut perspektif Islam itu ternyata bahwa dia melewati sebuah periode kritis dan sensitif tertentu. Artinya, di samping berbagai masalah, Islam itu beranggapan bahwa karakteristik masa remaja itu merupakan periode krisis dan sensitif dalam perkembangan individual masa ini, atau merupakan masa transisi yang menjadi awal dari tanggung jawab legal atau taklif dalam Islam. Nah, sejak saat individu mencapai sebuah proses puberitas, ia harus mulai menanggung segala amalan yang dia perbuat. Indikator pencapaian keempat adalah mengenai teori perkembangan manusia menurut para ahli. Pertama, teori nativisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia itu akan ditentukan oleh faktor-faktor nativus. Faktor nativus itu yaitu faktor-faktor keturunan yang merupakan faktor yang dibawa oleh individu pada waktu dilahirkan. Menurut teori ini, sewaktu individu dilahirkan telah membawa sifat tertentu, dan sifat-sifat inilah yang menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Sedangkan faktor lain yaitu seperti lingkungan, termasuk di dalamnya pendidikan, dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap perkembangan individu itu. Teori ini dikemukakan oleh Schopenhauer. Sebagaimana yang dikutip dari Bigot dan kawan-kawan pada tahun 1950. Teori perkembangan manusia yang kedua yaitu teori empirisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan seseorang individu akan ditentukan oleh empirinya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu itu. Dalam pengertian pengalaman, termasuk juga pendidikan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Teori empirisme ini dikemukakan oleh John Locke, di mana menurut teori ini, individu yang dilahirkan itu sebagai kertas atau meja yang putih bersih yang belum ada tulisan-tulisannya. Akan menjadi apakah individu itu kemudian tergantung kepada apa yang akan dituliskan di atasnya, karena di peranan pendidikan dalam hal ini sangat besar. Pendidiklah yang akan menentukan keadaan individu itu di kemudian hari. Karena itu, aliran atau teori ini dalam lapangan pendidikan menimbulkan pandangan yang optimistis yang memandang bahwa pendidikan merupakan usaha yang cukup mampu untuk membentuk pribadi individu. Teori perkembangan manusia yang ketiga yaitu teori konvergensi. Teori ini merupakan teori gabungan atau konvergen dari kedua teori tersebut di atas, yaitu suatu teori yang dikemukakan oleh William Stern. Menurut William Stern, baik pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu. Perkembangan individu akan ditentukan baik oleh faktor yang dibawa sejak lahir atau faktor endogen, maupun faktor lingkungan atau termasuk pengalaman dan pendidikan yang merupakan faktor eksogen, di mana teori yang dikemukakan oleh William Stern merupakan salah satu hukum perkembangan individu di samping adanya hukum-hukum perkembangan yang lain. Prinsip perkembangan manusia. 1. Development is lifelong. Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya, dan apa yang terjadi saat ini akan pula mempengaruhi apa yang akan terjadi kemudian.
2. Development is multidimensional. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi atau multidimensional. Maksudnya, perkembangan terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Setiap dimensi dapat berkembang dalam derajat yang bervariasi. Yang ketiga yaitu relative influences of biology and culture shift over the lifespan. Proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu. Pengaruh biologis seperti ketajaman sensoris dan memori menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Akan tetapi, dukungan budaya seperti penemuan kacamata dan buku agenda dapat mengompensasi penurunan yang terjadi. Yang keempat, development involves changing resource allocations. Seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. Pertama, sumber-sumber tersebut mungkin digunakan untuk pertumbuhan. Kedua, sumber tersebut digunakan untuk memelihara atau memperbaiki diri. Dan yang ketiga, sumber-sumber tersebut dipakai untuk menghadapi kehilangan atau penurunan ketika perbaikan tidak dapat lagi dilakukan. Alokasi sumber-sumber ke dalam tiga fungsi tersebut berubah sepanjang hidup sejalan dengan menurunnya sumber-sumber tersebut. Misalnya, energi menurun dengan bertambahnya usia sementara sumber waktu menjadi meningkat. Yang kelima yaitu development shows plasticity. Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Misalnya, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis dapat dilatih dengan mengikuti program remedial. Namun, beberapa kemampuan tetap memiliki keterbatasan sekalipun telah dimodifikasi. Prinsip yang terakhir yaitu development is influenced by the historical and cultural context. Manusia tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya. Sebagai contoh, seorang anak yang terbiasa hidup bebas mungkin akan memberontak saat berada di lingkungan yang penuh dengan keteraturan. Faktor-faktor perkembangan manusia. 1. Faktor herediter atau endogen. Faktor endogen ialah faktor atau sifat yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga kelahiran. Jadi, faktor endogen merupakan faktor keturunan atau faktor pembawaan, di mana faktor tersebut mengarahkan jalannya perkembangan dan pertumbuhan secara alami yang kita sebut sebagai kematangan atau maturitas. Faktor kedua yaitu lingkungan, di mana untuk mengaktualisasikan bakat diperlukan lingkungan yang baik yang mendukung. Disinilah letak peranan lingkungan dalam perkembangan individu, di mana setiap kejadian-kejadian di lingkungan dapat membentuk perkembangan seorang anak. Oleh karena itu, pentingnya pengalaman dalam perkembangan anak. Adapun faktor lain yaitu makanan, asupan gizi, pola asuh, perhatian atau kasih sayang, perekonomian keluarga, keadaan lingkungan, teman atau pergaulan, pendidikan di sekolah. Itulah tadi penjelasan materi dari kami mengenai manusia dan perkembangannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.